Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, feel. Di sebuah kereta api, terlihat seorang pemuda bernama Sidu yang sedang jempalian melakukan aksi atraksi olahraga ekstrim. Dan karena aksi beraninya itu, dia sangat dikagumi dan menjadi inspirasi para anak muda di kampungnya. Namun karena aksinya ini berbahaya, tak jarang dia juga dikejar-kejar oleh Pak Polisi. Ayahnya yang bosan karena dia dipanggil polisi terus-menerus, akhirnya menasehati Sidu untuk menyalurkan bakatnya itu ke dunia olahraga saja, supaya kelak dia bisa menjadi atlet nasional. Namun sayangnya Sidu tidak mau karena ayahnya sendiri adalah mantan atlet nasional yang pernah 3 kali mengantongi 3 medali perunggu. Namun kini dia sama sekali tidak dihargai oleh negaranya. Sidu pun mengatakan bahwa dia melakukan olahraga ekstrim supaya bisa dapat uang yang banyak. Namun sang ayah langsung menarik Sidu dan memperlihatkan setumpuk uang di dalam tas. Yang mana ternyata uang ini adalah peninggalan abangnya Sidu yang sudah mati karena olahraga ekstrim. Di sini secara tak langsung sang ayah mengajarkan bahwa berapapun jumlah uang yang dia dapat, semuanya akan menjadi sia-sia kalau Sidu tidak selamat alias modar. Di sini Sidu hanya bisa terdiam lalu pergi meninggalkan rumah. Di perjalanan meninggalkan rumah inilah, Sidu kembali mengingat masa lalunya bersama kakaknya, di mana mereka dulu sering latihan bersama, olahraga ekstrim bersama, bahkan digebukin emak pun bersama-sama. Ketika mereka masuk penjara karena kenakalan mereka, sang kakak yang bernama Nihal mengungkapkan impiannya kepada kepala polisi bahwa ternyata mereka berdua ingin mengikuti sebuah kompetisi olahraga ekstrim yang bernama Maidan. Yang mana Maidan sendiri adalah sebuah kompetisi ilegal yang menawarkan hadiah yang sangat besar. Namun adapun resikonya adalah peserta bisa kehilangan nyawa karena yang diperlombakan adalah olahraga ekstrim. Scene pun berganti ke masa kini. Terlihat seorang pria sedang menyeleksi orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang nantinya orang-orang yang terpilih akan diberi kesempatan untuk mengikuti kejuaraan Maidan tahun ini. No. Perkenalkan, pria ini adalah Dev yang menjadi panitia acara Maidan sekaligus anak dari salah satu pendiri kompetisi Maidan. Setelah menyeleksi beberapa orang, Dev menjumpai salah seorang anak buahnya yang bernama Philip dan mengajaknya bermain olahraga ekstrim dengan tali. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba saja Dev langsung menghabisi Philip karena ternyata diam-diam Philip sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Since when I've been dating the police? Katari. Keesokan harinya, seorang polisi wanita bernama Patricia tiba-tiba dimarahi atasannya karena pagi ini sang atasan mendapatkan informasi bahwa informannya telah mati. Dan Patricia disuruh untuk menghentikan kasus ini. Your informer is dead. Interpol, you stay out of it. Namun di sini Patricia menjelaskan bahwa kasusnya sangat penting untuk diselesaikan. Sebab menurut Patricia, acara Maidan hanyalah sebuah modus saja, karena sesungguhnya Dev selaku panitia diam-diam sedang berusaha menyelundupkan barang yang sangat berbahaya ke negara ini. This man is responsible for smuggling something dangerous into our country. Dave. Maidan is just a cover. Singkatnya malam pun tiba. Sidu yang lagi nongkrong di pinggir laut karena WC umum penuh, tiba-tiba dihampiri oleh paman nelayan
yang ternyata paman nelayan ini membawa balon undangan dari acara Maidan untuk Sidhu. Di sini Sidhu pun terkejut. Dia tidak menyangka ternyata video olahraga ekstrim yang dia upload ke YouTube dapat membuatnya terpilih menjadi salah satu peserta kompetisi Maidan. और खेलने का मैदान। Tanpa pikir panjang, Sidhu pun pergi mengikuti acara Maidan diselenggarakan. Dengan kendaraan yang disediakan panitia, Sidhu pun pergi tanpa bekal apa-apa alias mokondo. Dan di sini Sidhu pun mendapatkan banyak teman dari berbagai negara. Sidhu, India. Maurice, Afrika. Butter chicken. Singkatnya, Sidhu dan teman-temannya sampai ke lokasi Maidan diselenggarakan. Dan di sini mereka disambut langsung oleh Dev. Welcome, welcome, welcome. Setelahnya mereka pun diberi kamar. Lalu dipakaikan sebuah jam tangan khusus yang digunakan untuk memantau semua gerak-gerik mereka. तुम्हें दिए हुए bracelets कभी उतारना मत. Because at Maidan we watch everything. Your safety is our concern. Dan HP mereka semua juga ditahan karena peserta sama sekali tidak diperbolehkan menghubungi keluarga mereka selama kompetisi berlangsung. बाहर से तुम्हें कोई कांटेक्ट नहीं करेगा. There will be no phone. और तुम अंदर से बाहर किसी को कांटेक्ट नहीं करोगे. Di malam harinya, para peserta pun dipersilakan bersenang-senang di sebuah klub pribadi milik Maidan. Hal ini dilakukan untuk mempererat hubungan pertemanan antara para peserta. Listen up. One night of fun. Di sini Sidhu bertemu dengan seorang wanita bernama Junaida yang merupakan salah satu bandar di acara Maidan. Dan mereka terlihat sangat akrab karena sama-sama berasal dari India. यानी अगर तू रूल्स को दगा देगा तो ये तेरी लगा देगा मैदान की बुकिंग जुनैदा। Beberapa saat kemudian Sidhu melihat seorang wanita cantik bernama Alia yang merupakan salah satu influencer Maidan sedang mengikuti games dorong-dorongan. ये कौन है? ओ आलिया, ये तो इन्फ्लुएंसर है मैदान की। Di sini Sidhu pun tertarik. Lalu dia mengikuti game itu supaya bisa agak-agak kenalan. Dan disinilah awal mereka berdua mulai saling jatuh cinta. Sementara itu di sisi lain terlihat Dev sedang mengadakan pertemuan dengan para koleganya, yang mana ternyata di sini Dev menawarkan sebuah benda yang bernama plutonium, yang mana benda tersebut adalah bahan untuk membuat sebuah bom nuklir. Ya, benda inilah yang tadi dimaksud oleh polisi Patricia. Good evening, gentlemen. न्यूक्लियर बम बनाने का सबसे अहम हिस्सा प्लूटोनियम. गोली की शुरुआत 100 million से होगी. Hari pun berganti, yang mana hari ini adalah hari pertama kompetisi Maidan tahun ini diadakan. Dan acara ini disaksikan oleh ribuan orang di arena dan juga jutaan orang di seluruh dunia. Who you betting on? Pada ronde pertama ini, 32 peserta dari penjuru dunia akan memperebutkan 16 bendera supaya bisa lolos ke babak berikutnya. Dan bagi orang pertama yang berhasil meraih bendera ini, maka dia berhak mendapatkan uang senilai 160 juta. जो खिलाड़ी इन फ्लैग्स को हासिल करेगा, इस ट्रक पे 16 फ्लैग्स लगे हैं, वो अगली रेस के लिए क्वालिफाई होगा. Dan karena bendera tersebut berada di sebuah truk yang berjalan di kecepatan hingga 160 km per jam, maka para peserta pun dilengkapi dengan sebuah go-kart yang dikendalikan dengan remote control oleh panitia. Go-karts! क्योंकि ये go-karts रिमोट कंट्रोल्ड है, इन्हें मैन्युअली कंट्रोल करना होगा. Dan singkatnya, perlombaan pun dimulai. Di awal pertandingan, para peserta pun berusaha berebut dan mengendalikan go-kart yang menyerang mereka. Begitu pula Sidhu yang berusaha mendapatkan go-kart dengan rantai jangkarnya. Go-kart milik Sidhu tanpa sengaja menabrak perangkap dari panitia. Namun untungnya Sidhu berhasil mendarat di go-kart temannya yang berasal dari Afrika, yaitu Alfonso.
Tapi tak berselang lama, gokar milik Alfonso juga terkena ranjau dan jungkir balik. Namun untungnya, tanpa sengaja rantai jangkar milik Linahu peserta dari Cina nyangkut di gokar Alfonso, hingga mereka pun tertarik oleh gokar Liana. Singkatnya, setelah melewati berbagai rintangan, para peserta pun mulai sampai di truk tersebut. Diawali oleh Martin, peserta dari Arab yang menjadi juara pertama dan berhak atas hadiah 160 juta. Dan dia pun disusul oleh peserta lainnya. Hingga tersisalah 2 bendera. Di sini Alfonso berhasil mengamankan 1 bendera, sementara Sidu harus berebut 1 bendera lagi dengan peserta lainnya. Namun akhirnya, setelah kompetisi, di malam harinya para peserta yang lulus pun kembali mengadakan party. Namun di sini Sidu terlihat cemburu melihat Alia yang lagi obral cipika-cipiki. Karena tak mau pusing dengan ambekan dari Sidu, Alia pun mengajak Sidu keluar dan mengadakan pesta berdua saja. Awalnya sih mereka cuma jalan-jalan menikmati suasana kota. Tapi semakin malam, lama-lama mereka kok malah melipir ke tempat penginapan. Dan ujung-ujungnya malah main kuda-kudaan. Setelah selesai bongkar mesin bersama Alia, ketika Sidu hendak balik ke asrama, tiba-tiba dia dicegat oleh polisi Patricia. Inspector Patricia Novak. Di sini Patricia meminta Sidu untuk menjadi mata-matanya, dan jika Sidu menolak, maka Sidu akan ditangkap sebab saat ini Sidu sedang berada di Polandia dan Sidu tidak memiliki paspor. मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ पासपोर्ट नहीं है तुम्हारे पास फिर भी तुम हमारे देश में तुम्हें ये चिप देव के ऊपर प्लांट करनी होगी. Hingga pagi pun tiba. Di saat Sidu ingin masuk asrama, tiba-tiba dia dipukul oleh Zack. Karena ternyata Zack mendapat informasi bahwa Sidu sudah bersekongkol dengan polisi. Di sini Sidu pun berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Dev untuk menjelaskan semua. Namun karena Zack tidak mengizinkannya, akhirnya Sidu pun nekat masuk ke asrama dengan paksa. Dengan jurus kete ogleng yang Sidu pelajari dari Gunung Kidul, Sidu pun bisa melompat ke sana kemari dan membuat para penjaga kewalahan. Namun langkah Sidu terhenti oleh Zack di sebuah jembatan, dan disinilah akhirnya mereka berdua pun berbaku hantam. Dan karena gulung-gulung kesana kesini tanpa terasa, akhirnya mereka malah masuk ke ruangan Dev. Di sini Sidu pun segera menjelaskan bahwa dia dipaksa untuk memasang alat perekam pada Dev. Dan seketika Sidu pun langsung memberikan alat perekam itu supaya dia tidak dicap sebagai pengkhianat. Waktu pun berganti. Siang itu terlihat Zack yang sedang melakukan transaksi plutonium di suatu tempat. Namun tanpa diduga tiba-tiba mereka digerebek polisi dan Zack pun berhasil ditangkap. Berita tertangkapnya Zack pun sampai ke telinga Mark, salah satu pendiri Maidan. Dan untuk menjaga keamanan acara Maidan, kompetisi level kedua di hari ini pun terpaksa dia batalkan. Oh my god, no, no, no. Sementara itu di sebuah gerbong kereta api, Patricia menginterogasi Zack soal plutonium. Plutonium radiation.
was found in the chopper. Indian snitched, huh? We're gonna kill him just like his brother. Tak berselang lama, Patricia mendapat telepon dari Sidhu yang meminta Patricia menyelamatkan nyawanya. Karena pengcancelan acara Maidan bisa jadi disebabkan karena Sidhu sudah ketahuan. Dan di sini Patricia pun berjanji akan mengirim anak buahnya untuk menjemput Sidhu. Patricia madam, Siddharth. Yes, Siddharth. मेरी जान पे आई है, तुम्हारे को समझ नहीं आ रही है क्या? Okay, my man will come and see you. Singkatnya Sidhu pun dijemput. Namun ternyata diam-diam anak buah Dev mengikutinya lalu memasang bom di berbagai tempat. Setelahnya mereka pun menyerang dan baku bedil campur baku hantam pun terjadi di sini. Sementara itu, karena Sidhu posisinya tidak jelas apakah dia berpihak pada polisi atau pada tim Maidan, akhirnya dia pun harus menghadapi pasukan polisi dan pasukan Maidan sekaligus. Oh, team मैदान, team Patricia, understand? Di sisi lain, Dev juga datang dan dia berhasil menyelamatkan Zack. Namun di sini, Patricia tidak tinggal diam dan dia merebut remote peledak bom dari tangan Dev. Namun diam-diam dari belakang, Sidhu mengambil remote itu kembali dari tangan Patricia. Karena ternyata Sidhu masih berpihak pada pasukan Maidan. Stop or I will blow this place up. I for it. क्या कर रही हो? Nobody move. क्या कर रही हो मैडम? Di sini Patricia pun menjelaskan bahwa yang Sidhu lakukan itu salah. Dan Patricia juga mengatakan bahwa saudara Sidhu yaitu Nihal sesungguhnya mati bukan karena kecelakaan, melainkan karena dihabisi oleh Dev. जानी हाल तेरे इस देवता ने मारा है उसको. इसने. Namun di sini Dev tidak mengakuinya. Dan karena Sidhu kesal tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, akhirnya Sidhu pun malah meledakkan bomnya. Your brother died in a spot. इसने कहा था मुझे के इन लोगों ने तुम्हारी भाई को मारा है. मैं देने के काम आएंगे. No, Siddharth. Scene pun berganti ke masa lalu, memperlihatkan final Maidan antara Dev melawan Nihal, kakak dari Sidhu. Final race of Maidan. Yang mana pada pertandingan ini, kedua peserta harus terjun payung menggunakan motor dan merebut bendera yang ada di tengah kota. फ्लैग हासिल करना रेस का लक्ष्य है जो शहर के बीचों बीच रखा गया है. Terlihat Dev berhasil terjun dan membuka parasutnya dengan mulus. Lalu dia juga berhasil mendapatkan bendera final. Namun berbeda dengan Nihal yang tidak bisa membuka parasut di motornya. Hingga akhirnya dia malah menubruk sebuah gedung lalu meninggal. Ya, itulah flashback yang saat ini sedang ditonton oleh Sidhu di sebuah handphone. Alright, bro. Sementara itu di tempat lain, Patricia ditangguhkan oleh bosnya dan dia tidak boleh bertugas karena kejadian kemarin. No questions asked. You're suspended. Kembali ke Sidhu yang sedang menelpon Alia sambil marah-marah. Sidhu menuduh Alia yang telah melaporkan Sidhu pada tim Maidan, namun Alia menyangkalnya. I didn't know. प्यार करने लगा था. फोटो खींच के तूने उनको दी ना? Let me explain. चल साली चुप कर. Di sebuah bar, Sidhu bertemu dengan Patricia. Di sini, Sidhu meminta Patricia untuk menceritakan apa yang benar-benar terjadi dengan kematian kakaknya. क्योंकि अगर वो खेल के मैदान में मरा है तो उसको भी मंजूर है और मेरे को भी. मेरे भाई के बारे में बता. Namun Patricia ternyata tidak tahu cerita jelasnya. Patricia pun mengajak Sidhu untuk menemui pendiri Maidan yaitu Mark. Namun untuk bisa menemui Mark, Sidhu harus mau kembali lagi ke Maidan. But for that, you will have to go back to Maidan. और ये हमें सिर्फ एक ही आदमी बता सकते हैं. Mark. Hari pun berganti. Di lokasi Maidan, terlihat para peserta akan melakoni babak kedua. Yang mana pada kompetisi kali ini, peserta akan kembali berebut bendera yaitu bendera merah dan bendera putih
Namun jika ingin menjadi juara, peserta harus bisa mendapatkan bendera putih yang hanya ada satu. किले में 7 लाल फ्लैग्स क्वालिफाई हो जाओगे तीसरे रेस के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा एक सफेद फ्लैग रेस का विजेता बने। Mereka semua nantinya akan dilengkapi dengan sepatu roda dan juga mendapatkan satu partner pemain sepatu roda profesional. इस रेस में कंटेस्टेंट्स रोलर ब्लेड्स पर सवार आप सबको एक पार्टनर एक जोड़ीदार दिया जाएगा। Adapun tantangannya adalah nantinya mereka akan dikejar oleh 200 ekor anjing yang siap memangsa mereka. Today the hunters are gonna be hunted. तो जाहिर है उनके टारगेट्स भी आपके जोड़ीदार ही होंगे। By teman-teman, ada yang tahu nggak persamaan antara anjing dengan orang yang suka ngutang? Kalau tahu, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Di sini Dev mengumumkan bahwa peserta nomor 10 yaitu Sidhu telah dieliminasi. Namun tak lama kemudian tiba-tiba Sidhu datang dan mendapat banyak dukungan dari para penonton. और वो है कंटेस्टेंट नंबर 10। Karena tak mau penonton kecewa, akhirnya Dev pun tidak jadi mengeliminasi Sidhu. Dan tanpa diduga, di sini Alia mengajukan diri untuk menjadi partner Sidhu supaya Sidhu mau kembali lagi mempercayai Alia. ओके, कोई है जो इस गद्दार का पार्टनर बनेगा? Dan singkatnya, pertandingan pun dimulai. 3, 2, 1. 200 anjing galak pun dilepaskan. Para peserta lari berhamburan. Dan sebagian dari mereka juga ada yang langsung jadi korban. Begitu juga dengan Sidhu, namun Sidhu berhasil mengatasinya. Sebuah gudang, Alia menemukan bendera merah. Namun Sidhu tidak mau mengambil bendera itu karena Sidhu hanya mengincar bendera putih supaya bisa jadi juara di kompetisi kedua ini. सफेद वाला मैंने तो बता। Di saat peserta lain sudah berhasil mengamankan diri dengan bendera merah, Sidhu dan Alia masih berlari ke sana kemari dikejar anjing. Hingga akhirnya mereka menemukan bendera putih. Namun di sana sudah ada beberapa peserta yang ingin mengambilnya, tapi kesulitan karena bendera tersebut dikelilingi dengan aliran listrik PLN. And from here on, as you just saw, इस फ्लैग को इलेक्ट्रिक फेंस के बीचों बीच रखा गया है। Namun bukan Sidhu namanya kalau menyerah sama yang beginian. Hingga akhirnya dengan nekat Sidhu pun mengeluarkan jurus manuvernya. Dan Sidhu pun menang. Di malam harinya, Dev menjumpai ayah angkatnya yang tak lain adalah Mark, salah satu pendiri kompetisi Maidan. Di sini Dev meminta ayahnya untuk mewariskan Maidan sepenuhnya kepada Dev karena 4 pendiri Maidan sudah koit semua sebab tidak mau menandatangani surat turun waris. हाथों में मैदान की लगाम हमेशा रहेगी। घोड़ा तो बात आगे निकल चुका है। Dan karena Mark tidak mau mati konyol, akhirnya Mark pun memberikan sidik jarinya. Lalu Dev pun mengurung ayahnya ini ke suatu tempat. Zack, take him. Di sisi lain, Sidhu menjumpai Jumaida dan meminta bantuannya supaya bisa bertemu dengan Mark. ये मेरी मदद करना। वो यहाँ का जो फाउंडर है ना मार्क, मुझे उससे मिलने का है। Begitu juga dengan Alia yang mencari informasi dari teman-temannya. Dan dia mendapatkan sebuah kode yaitu ELIS atau Elis. Alia pun segera menjumpai Sidhu. Lalu dia menyampaikan kode Elis pada Sidhu dan menyuruhnya untuk mencari tahu apa itu Elis. मार्क वो किसी इलीस के साथ है। Sidhu pun segera mencari tahu apa itu Elis.
Dia meminta bantuan teman-temannya untuk menerobos ke server utama milik Maidan. Sidu yakin bahwa server itu pasti memiliki informasi tentang Alice. इसका सारा चट्टा बट्टा मेन सर्वर में है। मेरे को लेके जाएगी वहाँ। Sidu menyuruh Alfonso dan Martin berbaku hantam untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Begitu juga beberapa teman lainnya bekerja sama untuk membantu Sidu. Brother, I got you a date with the African. A fight, just a fake fight. Hingga akhirnya Sidu dan satu temannya yang merupakan seorang programmer berhasil masuk ke ruang server. Namun ternyata temannya ini tidak bisa membobol server tersebut. Untungnya Junaida segera datang dan ikut membantu membobol server tersebut. ओए, that's why you need an Indian. Hingga akhirnya mereka pun menemukan sebuah fakta bahwa ternyata Alice adalah sebuah box kontainer. एलिस कोई इंसान नहीं लेकिन एक कंटेनर है। Keesokan harinya, Sidu pun kabur dari basecamp Maidan. Dia menjumpai Patricia untuk bersama-sama mencari kontainer bertuliskan Alice di dermaga. मैडम, तुम तो सस्पेंडेड थी ना? Hingga akhirnya Sidu pun berhasil menemukan kontainer yang bertuliskan Alice. Namun ketika menerobos ke dalam, ternyata di sana ada Mark dan satu anak buah Dev. Hingga akhirnya terpaksa Sidu pun harus berbaku hantam. Setelah berhasil mendapatkan Mark di dalam mobil, Sidu meminta Mark untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada kakaknya. ना सच बता, मेरे भाई के साथ क्या किया? Dan di sini Mark pun dengan terus terang mengatakan bahwa kematian Nihal disebabkan karena Dev mensabotase parasut di motor Nihal. Hingga akhirnya parasut itu tidak bisa terbuka dan Nihal pun harus kehilangan nyawa. उसने निहाल के पैराशूट को रिलीज बॉक्स में अटका दिया था। This is for you. Setelahnya Mark pun memperlihatkan sebuah rekaman kepada Sidu yang menunjukkan Nihal sedang mengungkapkan betapa dia sangat menyayangi adiknya. Dan kontan saja hal itu membuat Sidu terharu, bahkan meneteskan air mata juga air hidung. Tak lama kemudian di tengah jalan tiba-tiba mereka dicegat oleh pasukan Zack lengkap dengan senjata. Namun ternyata di sini Mark berkata bahwa sesungguhnya Zack bekerja untuk Mark dan dia bukanlah bawahannya si Dev. Dan di sini Zack datang hanya untuk menjemput Mark. Zack works for me. Sebelum pergi, Mark mengatakan akan memberikan kunci plutonium pada Patricia. Dan Mark juga menyarankan Sidu untuk kembali mengikuti Maidan demi menghormati hubungannya dengan almarhum kakaknya. Atau dengan bahasa sederhananya, Sidu sedang disuruh untuk membalas dendam. As promised, प्लूटोनियम की लोकेशन और उसका पासवर्ड मैं तुम्हें दूंगा। रिश्ता मैं नहीं निभा पाया, तुम जरूर निभाना। अगर मैंने निहाल की मौत का बदला नहीं लिया ना, तो मैं भाई भी बुरा। Keesokan harinya, Patricia pun tiba-tiba melakukan penggerebekan di gudang tempat Dev menyembunyikan plutonium. Dan dengan sidik jari kunci yang Mark berikan, akhirnya Patricia pun berhasil mengamankan plutonium. Di sisi lain, Dev yang mendapatkan kabar plutonium sudah direbut oleh Patricia akhirnya ngamuk dan mencak-mencak menghancurkan komputer. Hari pun berganti, dan kali ini kompetisi Maidan memasuki babak yang terakhir, yaitu babak ketiga. Para peserta pun dipersiapkan. Mereka kembali dibawa menggunakan mobil barakuda untuk menuju lokasi pertandingan. Namun anehnya, mereka malah dibawa ke suatu tempat yang cukup sepi. Semua peserta dikeluarkan dari mobil barakuda dan hanya Sidulah yang dikurung di dalam mobil. Dan tanpa diduga, seluruh peserta yang berada di luar langsung diberondong peluru oleh anak buah Dev. Semua ini adalah suatu balasan
karena mereka sudah berani membantu Sidu menjalankan pengkhianatan. Di sini, Sidu hanya bisa melihat teman-temannya gugur satu persatu di depan matanya, tanpa bisa berbuat apa-apa karena dia terkurung di dalam mobil. Sementara itu, di arena pertandingan, Dev mengabarkan pada seluruh penonton bahwa ronde ketiga tidak perlu diadakan karena 7 dari 8 peserta sudah dianggap kalah akibat telah melakukan pengkhianatan. Maka dengan begitu, satu orang yang tersisalah yang otomatis jadi pemenangnya, dan orang itu adalah peserta nomor 10, yaitu Sidu. So we do have a champ. Sidu pun keluar dari mobil barakudanya yang sudah sampai. Di sini, Sidu yang tak terima teman-temannya dihabisi oleh anak buah Dev, ditambah lagi Sidu dibenangkan dengan cara yang memalukan. Akhirnya Sidu pun menantang Dev untuk bertanding 1 lawan 1 guna menentukan siapakah yang akan jadi juara sejati. Dev pun menerima tantangan itu. Namun dalam pertandingan ini bukan untuk mencari siapa yang juara, melainkan untuk menentukan siapakah yang lebih pantas untuk hidup dan siapakah yang lebih pantas untuk modar. Of course I accept. जो जीतेगा वो जिएगा. Pertandingan ini nantinya akan dimulai dari atas gunung, yang mana peserta harus menuruni gunung, memasuki goa, lalu menerabas hutan dan masuk ke kota untuk menancapkan bendera kemenangan di sebuah batu. ये रेस जो पहाड़ों की चोटी से शुरू होकर फिर एक जंगल, पुरानी गुफा और फिर इस शहर के Diketahui pada batu itu akan mengeluarkan sebuah kunci jika bendera berhasil ditancapkan, yang mana nantinya kunci itu digunakan untuk membuka gelang bom waktu yang akan dipasang pada lengan mereka. दोनों खिलाड़ियों के बाजुओं पे एक टाइम बॉम्ब बांधा जाए उस बॉक्स में एक फ्लैग डालने के बाद Dan singkatnya pertandingan pun dimulai. go. Di awal ronde, Sidu dan Dev berlomba-lomba untuk menuruni gunung, dan keduanya terlihat imbang. Hingga akhirnya mereka pun harus berebut untuk mengambil bendera kunci. Karena kalah cepat dalam menuruni gunung, akhirnya Sidu pun berusaha secepat mungkin mengejar Dev dengan sepeda untuk merebut kembali bendera tersebut. Sidu pun mencari jalan lain, hingga dia pun bisa mencegat Dev dari depan, dan disinilah akhirnya selanjutnya mereka pun memasuki hutan, dan di sini mereka pun menunjukkan skill jempalian melewati hutan. Ketika masuk kota, Dev pun berusaha mengganggu Sidu, hingga akhirnya Dev berhasil merebut bendera tadi dari tangan Sidu. Bukan hanya itu, bahkan saat ini juga dia berhasil mengacaukan fokus dari Sidu hingga akhirnya di sini Sidu sempat semaput. Namun berkat doa dari orang-orang yang mendukungnya, akhirnya Sidu pun dapat bangkit kembali. Bukan hanya itu, dalam kondisi setengah sadar, Sidu teringat kembali nasihat dari kakaknya yang pernah mengajarinya teknik bersepeda supaya bisa melaju lebih cepat. Tanpa pikir panjang, Sidu langsung mulai mengayuh kembali sepedanya dan mempraktikkan ilmu dari kakaknya untuk mengejar Dev. Gak tanggung-tanggung, bahkan jurus dari kakaknya bisa membuat Sidu melintasi batang rangka jembatan. Garis finish pun mulai terlihat. Di sini Sidu pun menggoes dengan sekuat tenaga. Dan tepat di ujung finish, Sidu melakukan lompatan ekstrim dan berhasil mencuri kembali bendera itu.
Dan Sidu pun berhasil menang. Namun jugulnya si Sidu, ketika sudah mendapatkan kucing pembuka bomnya, di sini Sidu bukannya langsung melepaskan bomnya, malahan dia menantang Dev untuk berbaku hantam karena waktu di bomnya masih tersisa 4 menit. Akhirnya mereka pun berbaku hantam. अब तेरी बारी है ठुकने की. Di awal pertarungan, Sidu benar-benar dibuat kewalahan, mulai dari digebukin bertubi-tubi, digaplokin pakai kamera, bahkan dilempar sampai mental. Namun di sini Dev melakukan kesalahan karena memprovokasi Sidu dengan membawa-bawa nama abangnya. Hingga akhirnya Sidu pun ngamuk dan menyerang Dev habis-habisan. तेरे भाई को जो टुकड़े मिले थे. Karena terus jual beri serangan, sampai-sampai baju mereka berdua sobek. Namun justru karena itu, pertarungan mereka berdua pun semakin membrutal. Namun, Sidu yang benar-benar sudah kerasukan jin tomang dari Bintaro terlihat begitu overpower hingga akhirnya dia bisa menumbangkan Dev. Dan karena limit waktu di bom tersebut sudah habis, akhirnya Dev pun. Dan Sidu pun dinyatakan menang dan menjadi juara dunia. Bersamaan dengan selebrasi Sidu bersama dengan arwah kakaknya, film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana menurut kalian? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja baru jumpa kali ini. Masih bersama gua Ren, pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad news.